Oksya Silvanya Girsa. Dokter Bu. Reisya Kresilda jawab. Usaha Bu. Stephen Dino Girsa. Pemain bola Bu. Teti Yohanna Girsa. Guru Bu. Yeski Handika Simaringga. Guru. Yuni Valentina Girsa. Dokter Bu. Siapa lagi yang belum ibu panggil? Ya, hari ini kita akan belajar coding. Apa gunanya coding? Untuk membantu mengasah logika berpikir dan kreativitas, ya. Kamu pernah dengar coding? Pernah. Apa itu coding, Nak? Yang kamu dengar? Kamu pernah menggunakan internet atau aplikasi komputer? Ngapain kamu di situ? Ngapain kamu megang-megang komputer aja? Atau kita sekarang gunakan handphone, ya? Ya kan? Ngapain kita megang handphone? Apa yang kita lihat di handphone? Bisa kita gunakan YouTube. Apa lagi? TikTok. Apa lagi, Nak? Instagram, ya. Apa lagi? Facebook. Iya. Kalau kamu ada PR, bisa kamu lihat di Google? Dari mana kamu lihat itu? Dari Sisi. Ada, ya? Bisa kamu tanya si Sisi, kan? Itu adalah semua dibuat dari pemrograman, ya, atau yang disebut dengan coding, ya. Memberikan perintah kepada komputer untuk melaksanakan, untuk membuat sesuatu, ya. Itu kita akan membuat programnya, atau kita memberikan perintah kepada komputer melalui jaringan internet. Dan bisa juga kita memprogram dengan tidak menggunakan internet atau unlock, ya. Ya, ini unlock. Kalau unlock dia tidak menggunakan jaringan internet. Kalau block dia menggunakan jaringan internet. Ya, karena sekolah kita belum memadai jaringan internetnya, kita akan mempelajari unlock, ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, 1. Melalui kegiatan mengamati video, siswa mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi, siswa mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah memecahkan masalah secara logis dan sistematis, terinspirasi dari cara kerja para ilmuwan komputer. Berarti kita akan berpikir seperti komputer, ya, dia tersusun, ya. Bagaimana itu berpikir komputer? 1, dia berpikir deskomposisi. Apa itu berpikir deskomposisi? Berpikir deskomposisi itu adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Ya, yang kedua adalah menemukan pola. Menemukan pola adalah mengidentifikasi hubungan keteraturan yang berulang. Ini terus diulang-ulang, ya. Seperti kamu berangkat ke sekolah. Kamu setiap pagi berangkat ke sekolah, kamu mandi, sarapan, pakai baju sekolah, baru siap-siap pergi ke sekolah. Itu setiap hari kamu lakukan, kan? Itu adalah menemukan
bayangkan bagaimana caranya sebuah robot bisa bergerak atau bagaimana komputer tahu harus membuka game yang kamu klik. Nah, semua itu bisa terjadi karena coding. Yuk, hari ini kita kenalan dengan coding, bahasa ajaib yang bisa membuat komputer dan robot bekerja untuk kita. Coding itu apa sih? Coding adalah menulis perintah supaya komputer atau robot melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Coba bayangkan seperti ini. Kalau kamu ingin membuat teh, kamu gak bisa cuma bilang buatkan teh ya, karena robot tidak akan mengerti. Kamu harus memberi langkah-langkah yang jelas, seperti ambil gelas, masukkan teh, tuang air panas, aduk, selesai. Nah, langkah-langkah seperti ini disebut instruksi. Kalau perintahnya salah atau tidak lengkap, robot bisa bingung loh. Misalnya, tuang air panas, tapi gelasnya belum diambil. Wah, bisa berantakan ya. Jadi, coding adalah menulis instruksi yang urut dan jelas. Sebenarnya, setiap hari kita sudah sering melakukan coding loh. Contohnya, saat kamu menyikat gigi, saat kamu membuat mie instan, saat kamu memakai sepatu. Semua itu perlu langkah-langkah berurutan supaya lebih seru. Yuk coba bayangkan temanmu menjadi robot manusia. Berikan perintah seperti ini: menuju belok kanan, ambil pensil. Apakah temanmu bisa mengikuti perintah dengan benar? Bagaimana kalau perintahnya tidak jelas? Nah, disitulah kamu akan belajar bagaimana pentingnya menyusun perintah dengan baik. Jadi, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coding adalah menulis perintah untuk komputer dan robot. Instruksi harus urut dan jelas. Kita semua sudah sering melakukan coding dalam kehidupan sehari-hari. Seru kan? Yuk, jadi pencipta yang hebat dengan belajar coding. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Oke, seru videonya? Seru. Oke, apa tadi coding katanya tadi? Apa tadi coding katanya? Memberikan instruksi. Apa instruksi? Perintah ya. Kalau salah memberikan instruksi, jadi bingung katanya tadi. Robotnya jadi bingung kan? Jadi kita harus memberikan perintah jelas dan berurutan supaya apa yang ingin kita capai tercapai. Jadi tidak bisa memberikan abstraksi katanya ya, memberikan perintah yang tidak jelas. Oke, sekarang kita coba satu temanmu menjadi robot, satu lagi menjadi yang memberi instruksi ya. Instruksi itu yang memberi biasanya manusia ya, memberi perintah. Oke, siapa mau? Silakan. Silakan maju ke depan. Oke. Billy sebagai apa? Robot. Kau sebagai memberi instruksi ya. Oke, sekarang robotnya, silakan dulu robotnya. Robot tidak bisa bergerak kalau tidak diberikan instruksi oleh temanmu Abdi ya. Oke, sekarang ini adalah robotmu. Berikan dia instruksi perintah yang jelas ya, dan berurutan untuk dia mengambil apa tadi. Kita coba mengambil apa itu ya, tablet itu ya. Coba kasih petunjuk kepada Billy, ini robotnya, untuk mengambil tablet itu. Kasih petunjuk, silakan. Maju 2 langkah ke depan jalan. Ya, belum sampai ya, maju 2 langkah ke depan jalan. Instruksinya harus jelas ya, dan kedengaran karena dia masih manusia ya. Oke, kasih lagi instruksinya. Maju 2 langkah ke depan jalan. Oke, lanjut kasih lagi instruksinya sampai dia mengambil
tablet itu dan memberikannya samamu? Samping kiri 2 langkah jalan. Oke, belum sampai. Lagi-lagi berikan lagi perintah. Samping kiri 1 langkah. Instruksinya harus jelas supaya robotnya tidak bingung. Oke. Samping kiri langkah jalan. Oke, ambil tablet. Robot, ambil tablet. Robot ambil tablet. Oke, suruh diantarkan samamu. Robot, samping kanan. Robot samping kanan 3 langkah jalan. Oke, supaya dikasihnya samamu. Oke, ini lagi. Dia berbuat itu. Kasih lagi instruksi, kasih lagi perintah. Robot mundur 3 langkah belakang jalan. Belum sampai, kasih lagi instruksi. Robot mundur 2 langkah belakang jalan. Balik dan mundur. Instruksinya jelas. Ya, berikan kepada saya tabletnya. Berikan kepada saya tabletnya. Oke, tepuk tangan ya. Ya, ini adalah memberikan instruksi perintah kepada robot untuk melaksanakan sesuatu. Oke, tepuk tangan untuk teman. Kamu senang nggak membuat program untuk melaksanakan apa yang kamu inginkan? Senang. Senang kan? Jadi itu adalah namanya pemrograman ya. Tapi untuk saat ini kita tidak akan menggunakan internet. Kita memprogram sesuatu dengan analog ya. Tidak menggunakan internet. Kita belajar dulu konsep dasarnya ya. Oke, jadi coding adalah salah satu tindakan untuk memberikan instruksi pada komputer dengan menuliskan kode atau skrip dalam bahasa komputer. Contohnya, ibu coba lihat layarnya. Ibu kasih instruksi kepada komputer dengan
satu-satu. Kita satu-satu kan? Oke, kalau ibu kan bisa ya. Up, kena 2-1. Dengarkan perintah ibu ya, perintah ibu. Kalau down katanya berarti harus yang di bawah yang mukul ya. Udah siap? Sedikit lagi di tangan temannya. Up, kena, ibu bisa ini ya. Oke, di bawahnya lagi ya. Up, nggak kena. Kalau satu ya, 1, 2, 3. Hitung ya.
Udah siap nak?
1 ya. Oke, silakan maju kelompok 1. Bagaimana cara membuatkan instan ya? Oke, kita harus secara berurutan ya memberikan instruksi sesuai dengan cara pembuatannya ya. Oke, udah? Oke, sekarang untuk kelompok 2, kelompok 3, perhatikan kelompok 1. Fokusnya ke kelompok 1. Kelompok 2, jangan lagi muter
Oke, silakan bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 2 ada pertanyaan ke kelompok 3, silakan. Bagaimana prasangka yang setelah membuat kopi apakah harus senang? Oke, pertanyaan dari kelompok 1 ke kelompok 3, silakan tanyakan. Apakah kalian merasa senang setelah membuat kopi? Senang. Oh, sama ya pertanyaannya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, udah? Tadi ibu suruh kamu menuliskan, membuatkan mie instan ya. Yang pertama tadi kita harus buka tutupnya dulu ya. Kita laksanakan itu dari berurutan ya. Setelah buka tutupnya, ada tadi bumbunya di dalam, kita buka, terus kita masuk. Setelah kita masukkan, kita siram pakai air panas. Kemudian diamkan beberapa menit. Kemudian tutup kembali, ya kan? Setelah menunggu 5 menit, buka mie instannya siap untuk dinikmati. Itu adalah cara untuk membuat mie instan. Kita lakukan itu secara berurutan, ya. Oke, jadi kita belajar bagaimana tadi membuat mie instan, sama itu seperti belajar coding ya. Apa itu dari coding? Salah satu tindakan memberikan instruksi pada komputer dengan menuliskan kode atau script dalam bahasa komputer. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa membuat program ya. Bagaimana tadi cara memasak mie instan ya. Jadi kalau kita membuat program itu sangat menyenangkan supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Jadi kita membuat urutan yang benar ya, supaya kita bisa mencapainya ya. Oke, sekarang ibu akan menugaskan kamu melaksanakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Kerjakan ya sekarang ya. Tuliskan aja. Bisa sekarang aja.
Oke, kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3?
warna kuning dengan nomor 8 warna hitam. Kita sambungkan lagi ya ke nomor 6. Nomor apa nak? Warna pink. Kemudian kita sambungkan lagi nomor 4 ya. Kenapa? Nomor 4 dia warna biru. Kemudian sambungkan lagi ke nomor 8 warna hitam. Kemudian sambungkan lagi ke nomor 1. Ya, begitu adalah cara pemrogramannya ya. Ya, jadi kita sudah belajar coding. Kamu senang nggak hari ini? Senang, Bu. Mau belajar coding? Mau. Ada 2 jenis tadi coding. Coding apa aja? Coding yang menggunakan internet dan tidak menggunakan internet. Apa tadi namanya? Coding yang menggunakan internet. Yang menggunakan internet. Loop ya. Yang tidak menggunakan internet adalah unlock ya. Jadi sekarang ibu akan menyimpulkan. Coba tulis. Coding merupakan proses atau kegiatan pengolahan kode yang kamu tuliskan menggunakan bahasa pemrograman tertentu sehingga komputer dapat memahami apa yang kamu tuliskan. Dan melakukan operasi sesuai dengan yang kamu tulis. Ya, jadi coding adalah memberikan instruksi, perintah kepada komputer untuk apa yang kamu ingin laksanakan ya, apa yang ingin kamu buat. Oke, ada pertanyaan? Oke, untuk pelajaran kita berikutnya kita akan mempelajari bagaimana menggunakan internet ya. Oke, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bawa doa? Ayo, kita tutup perjumpaan kita dengan berdoa. Oke, siapa? Cita, ayo Cita.
dan sehat semuanya yang doakan melalui anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa lagi ya. Ya. Ayo, kita